min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Banyak yang melampaui batas. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Artinya apa? Artinya seakan-akan dosa orang membunuh tanpa alasan yang jelas, maka bagaikan membunuh seluruhnya. Ya, begitu banyak. Ya. Maka hak-hak antara muslim satu muslim yang lainnya kan tetap dijaga. Maka ada maqasidus syariah ya, yang 5 itu. Maka disitulah untuk menjaga terhadap daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang 5 itu masih ingat? Yang pertama hifzun nafas, hifzuddin, menjaga agama. Kemudian hifzun nafas, menjaga jiwa. Terus yang ketiga hifzul aql, menjaga akal. Yang keempat hifzun nasl, menjaga keturunan. Yang kemudian yang kelima hifzul mal. Ya. Disitulah maqasidus syariah dibangun untuk senantiasa ketika kita melaksanakan ibadah, maka secara tidak langsung bahwa kita telah melaksanakan penjagaan terhadap agama kita. Ya. Hifdzun nafs, hifdzuddin, menjaga agama. Ya. Nah, ketika di ayat ini berkaitan dengan hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jadi kehormatan dan jiwa manusia di dalam ajaran Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh menyakiti, ya kan, kehormatannya seorang itu tentunya dijaga dalam pandangan agama. Diatur sedemikian rupa. Nggak boleh kita membunuh sembarangan, ya. Tidak boleh kita menyakiti orang, ya. Kepada hewan saja kita berbuat baik, apalagi kepada manusia, untuk lebih berbuat baik lagi. Ya, nggak boleh disakiti, nggak boleh itu dan sebagainya. Nah, itu daripada maqasidus syariah, tujuan disyariatkan sesuatu itu dilandasi daripada 5 ini. Hifdzuddin, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, menjaga tiang agama, menjaga daripada nilai-nilai agama, secara tidak langsung kita telah melaksanakan namanya hifdzuddin, menjaga daripada agama kita. Ya. Kita melaksanakan ibadah infak, sedekah, zakat, berarti kita menjaga daripada hifzul mal. Ya, disyariatkannya kita adanya pernikahan dan sebagainya, hifzun nasl. Ya. Jadi semuanya itu Allah dan Rasulullah SAW menetapkan sebuah hukum. Ya, maka dalam kehidupan manusia, orang-orang yang membunuh tanpa alasan yang jelas, maka dosanya besar sekali. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Menjaga itu ya seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semuanya, ya. Wa laqad ja'atkum rusuluna bil bayyinat. Telah datang kepada kalian rasul-rasul kami untuk memberikan keterangan-keterangan, ya, penjelasan-penjelasan. Maka inna katsiran minhum ba'da dzalika, lagi-lagi manusia banyak yang melampaui batas. Sudah dilarang begini masih dikerjain juga. Nah, gitulah. Ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah
wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayuqattalu wa aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Maka ada sebuah buku ramah lingkungan yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi bagaimana kita memelihara tidak boleh berbuat kerusakan di alam semesta ini, ya, berbuat baik, ya, kepada manusia, kepada hewan, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab itu, ya, nanti bisa saya kirimkanlah melalui grup WA tentang ramah lingkungan, ya, Islam ramah lingkungan. Itu dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi Islam itu ajarannya sempurna, Ibu, ya. Ajarannya komprehensif, ajarannya menyeluruh segala aspek, ya, menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku utus kaum Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan ajaran Islam, ya, munasib likulli zaman wal makan, cocok dalam kehidupan manusia, mau waktunya kapan, ya, mau zamannya bagaimana, tetap Islam, ya, di situ bisa masuk, ya. Dengan teknologi yang begitu canggih pada zaman sekarang, Islam itu cocok dengan kehidupan manusia, ya. Walaupun berkembang dunia ini dengan teknologi, maka Islam tetap, ya, dengan ajarannya, ya. Nggak apa-apa kita menggunakan teknologi yang ada, tetapi harus sesuai dengan ajaran Islam. Jangan Islamnya yang dirubah, tetapi teknologinya dirubah, menyesuaikan, ya, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman dan tempat, ya. Maka itulah menjadi wasilah kita untuk bisa berbuat baik, ya, walaupun dengan perkembangan teknologi yang ada. Baik, kemudian dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim, ya. Yang sebelumnya tadi inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Begitu banyak manusia yang melampaui batas walaupun diutusnya nabi dan para rasul, ya. Para ulama sudah mengingetin, ya, dengan keterangan-keterangan yang jelas, namun kemudian, ya, manusia banyak yang la musrifun, banyak yang melampaui batas. Sungguh mereka banyak melampaui batas, ya. Sudah diatur sedemikian rupa dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, memerangi daripada Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan akhirat, mendapatkan azab yang besar, ya. Manusia-manusia yang buat kerusakan. Nah, padahal dalam surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia menjadi khalifatullahu fil ardh, menjadi pemimpin di alam dunia ini, ya. Maka kerusakan di alam dunia ini, ya, karena yang diperbuat oleh manusia itu sendiri, ya. Nah, maka disinilah para nabi dan rasul memberikan arahan kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita, ya. Maka kita untuk bisa menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya, ya. Maka ramah Islam itu ramah lingkungan, ya, baik, ya, memberikan arahannya, memberikan penjelasannya. Maka kecuali orang-orang yang bertaubat, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Maka ketika itu, ya, ketahuilah bahwa Allah mengampun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bisa jadi manusia melampaui batas, tapi pintu taubat tetap dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti pada akhirnya ajal masih tenggorokan kita, masih ada peluang untuk memohon ampunan di sisi Allah.
Maka ketika sebelum ajal, ketika nazar, maka masih kesempatan kita untuk bertobat. Ya, tapi kan antara-antara juga, ya, diterima apa nggak diterima. Tapi kalau lewat, ya kan nggak bisa juga. Maka kita tetap dipatrikan tentang iman kita, tauhid kita di hadapan Allah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, ini selalu pesannya kan, pesan agama ini tentang bertakwa kepada Allah. Apa di situ? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Menjaga ketakwaan, ittiba awamirillah wa ijtinab nawahihi, dan menghindari daripada larangan-larangan. Kemudian lanjutannya wa butabu ilaihil wasilah. Maka bertawasul, sarana, ya, itu boleh dilakukan, ya. Carilah, kejarlah wasilah, jalan itu menuju Tuhanmu untuk mendekatkan diri. Ngaji ini salah satu wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah ini sebagai wasilah menuju takwa. Itu. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan, amal soleh itu wasilah menuju takwa. Atau sebaliknya, wabtagul wasilah, carilah jalan, ya, jalan menuju Allah. Ya, jangan jalan yang bukan menuju Allah. Ya, begitu banyak jalan untuk menuju Allah. Kita melaksanakan puasa, jalan menuju Allah. Kita berzikir, jalan menuju Allah, ya. Kemudian wajahidu, maka belajar butuh usaha, butuh jihad. Jadi badlul juhdi, mengeluarkan tenaga kita untuk berbuat kebaikan. Emang ngaji nggak butuh usaha Bu? Perang batin itu. Kondangan enggak, atau ngaji atau kondangan, atau di rumah aja. Perang batin enggak? Iya. Tapi kalau sudah iman di dada kita, udah bismillah, ya, sebagai wasilah menuju Allah. Gitu Bu. Ada aja tuh Bu, pengen ngaji ada aja. Ya udah, tidur aja di rumah atau istirahat aja di rumah. Besok-besok juga ngaji juga, gitu kan. Ada gitu. Ya namanya manusia, ada hawa nafsunya, ya kan. Ditumbuhkan dari hawa nafsu, bisa potensi baik, potensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, ada takwa. Banyakan mana? Fujurnya atau takwanya? Nah, itu kita yang ngukur sendiri dah. Ya, kita yang ngukur sendiri, ya. Wajahidu mujahadah. Ngaji enggak nih? Besok udah puasa enggak nih? Harus dimujahadakan. Kalau nurutin nafsu, ngapain nahan nafal? Ya, besok kan masuk uduk, pulet banget ya. Gitu. Yang biasanya sarapan nasi uduk, pulet banget nih. Tapi kita terbentur dengan syariat Allah ini. Besok disunahkan puasa Tasu'a, puasa Asyura. Butuh mujahadah, butuh effort, butuh usaha. Ini ajakan iman, ini panggilan iman, kebaikan di hadapan Allah. Wajahidu fi sabilihi, dalam mencapai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujahadah kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pahala, diberikan kebaikan, diberikan la'allakum tuflihun. Semoga engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Mau enggak menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah? Tinggal pilihan kita. Tapi karena balutan imannya udah kuat, tentunya dia memenuhi panggilan iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita melaksanakan puasa, insya Allah Allah memberikan
kehidupan, ya, kerahmatannya, rahmat, taufik, berkahnya, hamba-hambaku rajin banget ya menjalankan syariat Allah, maka kita digolongkan la'allakum tuflihun. Ya, maka wasilah penting untuk kita lakukan di hadapan Allah. Namun sebaliknya innal ladzina kafaru, ya, karena memang lagi-lagi ketika mereka kafir, ya, bagi orang-orang yang tidak mengimani Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bih min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Ya, apapun yang dipersembahkan ketika mereka kafir, maka kunci gerbangnya adalah keimanan. Ya. Sampai-sampai kan mau runtuh ke bumi, mau runtuh ke langit gara-gara ada sebagian manusia yang menyekutukan Allah. Innal ladzina kafaru, ya, orang-orang yang kafir, ya, dalam surah An-Nisa ayat 56 itu, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, ya. Jadi orang-orang yang berjalan di luar ajaran Islam, ya, mereka kafir, maka mereka akan mendapatkan azab dan mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Jadi nggak diterima. Ya. Malah sebaliknya mereka ditambahin lagi lahum walahum adzabun alim. Maka di sini pentingnya kita menjaga iman, menjaga tauhid, menjaga daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mendekatkan diri di hadapan Allah, ya, wasilah. Walaupun hirup-pikuk kehidupan begitu warna-warni, Bu, ya, hirup-pikuk kehidupan manusia, kalau memperturutkan hawa nafsu mah nggak habis-habisnya, ya, nggak habisnya sampai masuk ke liang lahat, baru berhenti di situ, ya, baru berhenti di situ dah, nggak bergerak, kaki udah kaku, ya, jasad kita sudah berbaring, udah tinggal dimandiin, dikafani, udah tinggal disolatin, digotong ke, ya, melalui keranda langsung menuju ke kuburan TPU, ya. Nah, itulah kehidupan manusia, dan kita akan mengalami itu semua. Ngalamin nggak, Bu? Nanti insya Allah ngalamin, ya. Tinggal tanggal tayangnya masing-masing berbeda. Likulli ajalin musamma, setiap kita individu ini punya ajal masing-masing, ya. Lillahi ma'ata, lillahi ma'akhad, walillahi ma'ata. Milik Allah lah yang Allah berikan kepada kita, dan milik Allah lah yang apa yang Allah ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kehidupan manusia. Hari ini kita hidup di alam dunia, besok hari, bulan depan, tahun depan, ya, kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya, Pak Ustaz ngingetin mati mulu. Emang begitu kehidupan manusia. Mau gimana lagi? Ya. Mata ulguru, kehidupan dunia itu memang melenakkan. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang-orang akan dibeberkan segala rapotnya nanti di akhirat. Barang siapa yang dijauhkan daripada siksa api neraka, faqad faz, sungguh mereka beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah kehidupan dunia itu menyenangkan, ya. Orang-orang yang berpedoman hawa nafsunya, mereka akan terbuai dengan hawa nafsunya. Tapi bagi orang-orang yang dengan hati yang baik, yang bersih, ya, biqalbin salim, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya. Dulu pernah kan saya nyampaikan ada 3 kategori hati, ya. Masih ingat? Hati bersih, hati kotor,
hati yang sakit dan hati yang mati. Ya. Jadi hati yang mati itu gimana? Udah diajakin ngaji, sama sekali nggak tersentak hatinya. Di mana-mana pengajian dari Senin sampai Senin lagi, boro-boro nyamperin, ya masih nungkilin kerjaannya saja, masih dunia aja dikejar. Ada itu. Kalau hati yang sakit, ya kadang-kala dia gibahin orang, kadang-kala dia tobat, kadang-kadang dia lagi hasad kepada orang. Ya, itulah kehidupan manusia, hati yang sakit. Masih bisa dihidupkan, masih bisa diperbaiki, masih bisa kita memohon ampunan di sisi Allah. Fa'lam annahu enggak, ini tadi yang ayat tadi. Ya, fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ya, ketahuilah Allah Maha penerima ampunan. Ya Allah, hari ini alhamdulillah saya ngaji, mohonkanlah dengan wasilah saya ngaji, Engkau ampunkan dosa-dosa aku. Ya, sehingga hati ini menjadi bersih, sehingga untuk mendapatkan rahmatku, ya Engkau bisa turunkan rahmatmu kepada Engkau, mudahkan segala urusanku. Hari ini saya lagi ada masalah, dengan wasilah saya ngaji tadi, ya Allah, jadikan turunnya rahmat dari Engkau. Begitu. Nah, boleh jadikan wasilah. Kita bertawasul dengan amal soleh diperbolehkan, Bu. Bertawasul dengan amal soleh diperbolehkan. Ya Allah, hari ini saya ngaji, jadikan ini sebagai wasilah kedekatan diri hamba kepada Engkau, ya Allah. Ya, mudahkanlah segala urusan. Lagi belibet banget nih urusan, ya Allah. Jadikan ini sebagai wasilah untuk Engkau berikan rahmat, Engkau berikan petunjuk kepada kita. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kita bermujahadah, ya, perlu bersusah-susah dulu. Ngaji perlu usaha itu, ya. Ngaji berbuat baik, ya, perlu usaha, ya, sedekah, mengeluarkan harta kita yang kita sayang-sayangin. Udahlah, sebagian harta kita ini ada hak orang lain untuk membersihkan, ya, bertazkiyah, ya, membersihkan daripada harta kita, membersihkan daripada kotoran-kotoran penyakit hati kita, ya, dengan zikrullah, beristighfar. Begitu wasilahnya. Ya, wasilah. Wasilah boleh dengan amal soleh. Wasilah dengan asmaul husna. Ya Ghafur, ighfir lana. Ya Razzaq, urzuq lana. Wahai yang Maha Pemberi rizki, kami menengadahkan tangan kami, ya Rabb. Antar Razzaq, Engkau pemberi rizki. Berikanlah rizki Engkau kepada kami. Urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Dan sungguh Engkau adalah Maha Pemberi rizki. Ya Tawwab, wahai pembuka, ya, wahai penerima taubat hamba, aku telah berbuat dosa hari ini, maka bukakanlah pintu taubat bagimu, ya Allah. Ketika sudah dibukakan pintu taubat bagi kita, maka kita menjadi bersih dan kita beribadah juga enak, ya. Kita bertobat, ngakuin dosa, ya Allah, kami seorang hamba saja, sebagai hamba Engkau, sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang memang lemah berbuat, maka saya mengetuk daripada arsy-Mu, ya Rabb. Maka dulu ada pesan juga dulu saya, gedor arsy-Nya Allah dengan senantiasa berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pesan orang tua adalah gedor arsy-Nya Allah. Ya, dengan apa? Dengan senantiasa zikrullah, ya, beristighfar di hadapan Allah. Kita lazimkan sayyidul istighfar. Masa iya orang yang gak beriman aja masih diberikan
kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dengan rahmannya, ya, masih diberi hidup padahal mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita yang sudah beriman, udah ngaji, udah solehah banget dah hitungannya, masa iya Allah nggak sayang sama kita? Ya, tinggal tunggu tanggalnya saja. Jadi tetap meyakinkan diri kepada Allah. Jadi dengan tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan asmaul husna. Sebut ya Razzaq, ya, yang maha pemberi rezeki. Ya Fattah iftah lana, ya kan? Ya Fattah iftah lana abwabal rizq, abwabal rahmah, abwabal afiyah, abwabal rizq. Apa lagi? Apa lagi? Abwabal khairat, ya kan? Abwabul apa? Siha. Ya, minta sama Allah. Dan ketika kita minta sama Allah, yakin Allah yang akan mengabulkan segala permohonan hamba. Masalahnya gara-gara gak yakin itu, kita masih terhijabkan dengan dosa yang ada itu. Ya. Disitulah letaknya kita bertawasul, wasilah menuju Allah dengan beramal soleh. Itu kuncinya Bu sebenarnya. Tapi hidupku begini banget, dia kebelakang banget. Ente sholatnya udah rapi belum? Belum sih. Ente ngaji ngikutin nggak? Kagak pernah. Gimana? Ya kan? Maka konsekuensi itulah menjadi semangat buat kita untuk menjadikan wasilah kedekatan diri kita kepada Allah. La'allakum tuflihun. Itu udah jadi Allah. Pasti engkau akan beruntung, engkau akan sukses, ya, dalam kehidupan dunia dan akhir. Maka mudah-mudahan dari majlis yang mulia ini kita tetap semangat dalam ibadah menuju Allah dengan wasilah, dengan jalan apapun. Yang penting dalam kebaikan. Prinsip yang diajarkan Islam adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengejar ridhonya Allah, mengejar rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kencangkan, kita istiqomah, kita kembali lagi. Kalau kita khilaf, kita kembali lagi. Kita misalnya rada-rada, wah ini udah rada-rada miring sedikit, lurusin lagi, ya, begitu. Ingat lagi. Maka jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Demikian para ibu, mudah-mudahan ada hikmahnya untuk senantiasa kita lakukan untuk istiqomah ibadah taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti ajal menjemput kita masing-masing, ya. Kita berharap untuk senantiasa diberikan petunjuknya, diberikan maghfirahnya, diberikan rahmatnya, diberikan penyelesaian dari Allah, ya, keridhaannya, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak, suami, istri, keluarga, ya, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.